Halo, selamat datang di presentasi kelompok 4 mata kuliah Konstruksi Perangkat Lunak kelas SE 061. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar kami, yaitu sebuah mini game berbasis CLI menggunakan bahasa Python. Untuk mahasiswa yang terlibat dalam kelompok ini ada 4 orang, yaitu saya sendiri, Dontalesius Ginting, kemudian ada Aufa Muhammad Isfalana, Lintang Seminar Tias Wening, dan juga Reski Pratiwi. Dalam proyek ini terdapat 3 game utama yang kami kembangkan, yaitu game RPG, Ghost Wars, dan juga Tic-Tac-Toe. Untuk game RPG ini merupakan sebuah mini game yang berbasis story dengan interface command line, di mana nanti saat melakukan perjalanan dalam game tersebut, player dapat melawan musuh secara random, kemudian terdapat sistem leveling, di mana mereka bisa mendapatkan XP ketika mengalahkan beberapa monster. Dalam game ini terdapat core game logic, yaitu battle dan juga heal player, di mana battle akan dilakukan ketika player menemukan musuh, dan juga heal player bisa dipanggil secara pribadi oleh user. Dan kedua hal tersebut dikontrol oleh random event ketika user lanjut ke stage selanjutnya. Kemudian teknik konstruksi yang digunakan di sini ada beberapa, dan yang di-highlight di sini adalah runtime configuration, di mana game ini dapat di-scale secara lebih mudah tanpa mengubah core atau inti dari kode game tersebut. Jadi, perubahan bisa dilakukan menggunakan configuration file, mulai dari starting HP, beberapa properties lainnya, serta untuk menambahkan enemies dalam game tersebut. Untuk implementasinya di sini ada saat membuat instance player, kemudian untuk melakukan level up, serta melakukan heal pada player. Outputnya ada 4 screen utama, yaitu player setup screen, kemudian ada battle screen, ada home screen, dan juga logout screen. Untuk unit testing yang dilakukan di sini dibagi menjadi 3 tes utama, yaitu tes enemy, tes player, dan juga tes random event, dan total unit testingnya adalah 7. Dan setelah dilakukan unit testing, 7-nya berhasil dilakukan. Untuk performance testingnya, berhubung game ini hanya sebuah game berbasis CLI, jadi untuk performance testingnya kita bisa mengambil 2 function utama, yaitu untuk battle dan juga random event. Untuk battle functionnya per testingnya membutuhkan waktu 0,02 detik, dan juga random event setelah dilakukan 5 kali perulangan membutuhkan waktu 0,1 detik. Untuk game selanjutnya yaitu Guess Words, di mana game ini merupakan permainan CLI dengan 2 mode, yaitu susun kata dan tebak kata. Pemain terlebih dahulu memilih panjang kata yang diinginkan, lalu sistem mengambil kata acak dari API database sesuai dengan inputan user. Setelah memilih mode permainan, permainan dimulai dengan hitung mundur. Pada mode susun kata, pemain diminta menyusun kembali huruf acak menjadi kata yang benar. Sedangkan pada mode tebak kata, pemain menebak huruf satu persatu hingga berhasil menebak seluruh kata atau kehabisan percobaan. Untuk implementasi kodenya terdapat 5 kode utama. Yang pertama, fetch words from API, untuk mengambil data kata dari database API berdasarkan panjang karakter. Yang kedua dan ketiga terdapat play susun kata dan play hangman, yang berisi logika inti permainan. Untuk play susun kata dari huruf play hangman menebak huruf satu persatu seperti mode hangman. Yang keempat dan kelima terdapat clear screen dan countdown, yang membantu mempercantik tampilan dengan menghapus screen sebelumnya dan memberikan efek transisi sebelum permainan dimulai. Di sini terdapat 2 kode utama yang menjadi inti dari permainan, yaitu play hangman dan play susun kata. Selanjutnya untuk implementasi teknik konstruksi di sini memakai API, di mana endpoint-nya yaitu API database.com, words, sp, panjang kata, dan jumlah. Panjang kata sendiri untuk menentukan berapa panjang kata yang diinginkan, dan jumlah merupakan berapa banyak jumlah kata yang diambil dari database. Penerapannya yaitu digunakan untuk mengambil
kata acak berdasarkan panjang huruf yang nantinya akan dimasukkan ke list words. Di sini untuk outputnya terdapat susun kata dan tebak kata. Selanjutnya untuk unit testing, di mana dalam fungsi tersebut kita menguji 3 hal, yaitu apakah fungsi fetch word from API mengembalikan kata-kata valid, apakah fungsi tersebut menolak input tidak masuk akal seperti panjang negatif, dan apakah logika permainan fetch kata bisa mengenali jawaban benar dari input pengguna. Hasilnya menunjukkan bahwa semua tes berhasil dijalankan tanpa error, terdiri dengan skor 1/1 dan status oke, yang berarti fungsionalitas utama program sudah berjalan dengan baik sesuai skenario uji. Selanjutnya, untuk performance testing, pada kode ini kita menguji kecepatan fungsi fetch words from API dalam mengambil 100 kata dan mencatat waktu prosesnya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa fungsi selesai dalam waktu sekitar 1,43 detik. Masih di bawah batas toleransi maksimal yaitu 2 detik. Artinya performa fungsi tersebut tergolong cepat dan efisien untuk digunakan dalam aplikasi nyata. Selanjutnya untuk game ketiga yaitu Tic-Tac-Toe. Game ini adalah permainan papan klasik yang dijalankan di Command Line Interface atau CLI, di mana dirancang untuk dua pemain yang saling bergiliran mengisi kotak 3x3 dengan simbol X dan O. Game ini menampilkan antarmuka teks sederhana serta mencatat skor kemenangan masing-masing pemain dalam sesi permainan yang sama. Untuk implementasi kode sendiri di sini menggunakan fungsi start game. Dalam kode ini adalah fungsi utama yang memulai dan mengatur jalannya alur game Tic-Tac-Toe dari awal sampai akhir, yang dimana program meminta input nama dari dua pemain yang akan bermain dengan menggunakan simbol X untuk pemain pertama dan pemain kedua menggunakan simbol O. Selanjutnya, implementasi teknik konstruksi yaitu table-driven construction. Table-driven construction adalah teknik pemrograman di mana logika program dipisahkan dari struktur kontrol seperti if atau switch case dengan menggunakan struktur data yang biasanya berupa tabel atau dictionary. Kode main menu ini menggunakan teknik konstruksi table-driven, yaitu pendekatan di mana alur eksekusi program dikendalikan menggunakan sebuah tabel atau struktur data berupa dictionary. Dalam implementasi kode tersebut, dictionary action berperan sebagai tabel yang menghubungkan input dari pengguna dalam bentuk string seperti 1 atau 2. Fungsi ini dijalankan dalam loop while true yang terus menampilkan menu utama sampai pengguna memilih untuk keluar. Input dari pengguna disimpan dalam variabel choice, lalu program akan mencoba mengambil nilai dari dictionary action menggunakan action.getChoice. Dengan cara ini, logika pemilihan aksi dapat dikelola secara lebih terstruktur dan ringkas. Pendekatan ini juga menggantikan kebutuhan akan penggunaan pernyataan if, else yang panjang. Selanjutnya, hasil output. Pada tampilan awal game menampilkan menu utama yang terdiri dari dua pilihan. Yang pertama itu untuk memulai permainan, yang kedua itu untuk keluar dari gamenya. Saat pemain memilih opsi pertama, permainan itu dimulai dengan mengisi nama. Misalnya, pemain pertama itu Sung Choi, pemain kedua itu Sung Chol. Setelah itu muncul tampilan papan permainan yang diberi label angka 1 hingga 9, mewakili posisi yang dapat dipilih. Setiap giliran, pemain diminta memilih salah satu posisi tersebut, dan papan akan diperbarui sesuai simbol yang dipilih. Permainan berlangsung secara bergantian antara pemain pertama dan pemain kedua. Misalnya, setelah giliran pemain pertama, sistem akan mendeteksi kombinasi kemenangan pada baris diagonal yaitu X yang berada di posisi 3, 5, 7. Kemudian, sistem memberikan ucapan selamat kepada pemenang, dan pemain diberikan opsi untuk bermain kembali, dan hasil kemenangan selama sesi permainan ditampilkan. Jika pemain memilih opsi kedua dari menu utama, permainan akan ditutup, dan game menampilkan pesan penutup sebagai akhir dari sesi. Pada slide ini, kita bisa melihat implementasi unit testing menggunakan modul unit test di Python untuk menguji dua fungsi penting dalam permainan Tic-Tac-Toe. Bisa dilihat dari struktur kode yang ada pada slide, di mana import library menggunakan unit test digunakan untuk membuat dan menjalankan test case. Check win dan check draw, yaitu dua fungsi yang akan diuji. Selanjutnya ada kelas Tic-Tac-Toe function. Kelas ini merupakan turunan dari unit test, di mana
berisi dua metode pengujian. Yang pertama adalah tes check win, yaitu menggunakan fungsi check win bisa mendeteksi kemenangan untuk pemain X. Terus ada assert true memastikan hasilnya true untuk X, dan assert false memastikan hasil false untuk O karena O tidak menang. Terus selanjutnya ada tes check draw, di mana di sini menguji apakah fungsi check draw bisa mendeteksi kondisi seri atau draw. Board yang digunakan sudah penuh tanpa pemenang. Assert true memastikan hasilnya benar bahwa kondisi ini adalah draw. Nah, untuk menjalankan tes sendiri pada bagian if name main, kita menjalankan semua unit test dengan unit test main. Tujuan untuk unit testing ini sendiri yaitu memastikan fungsi check win dan check draw bekerja sesuai harapan, membantu mendeteksi bug lebih awal selama pengembangan, dan memastikan bahwa perubahan tidak merusak fungsional yang sudah benar. Selanjutnya, performance testing. Performance testing ini adalah pengujian yang digunakan untuk mengukur kecepatan, efisiensi, dan kestabilan dari suatu fungsi atau program saat dijalankan. Tujuannya untuk mengetahui seberapa cepat atau efisien suatu bagian dari kode berjalan dengan kondisi tertentu. Modul yang digunakan itu modul timeIt, yang dimana untuk mengukur waktu eksekusi secara akurat pada potongan kode Python, sehingga cocok untuk melakukan benchmarking terhadap fungsi-fungsi kecil. Dalam penggunaannya terdapat parameter setup yang berfungsi sebagai kode inisialisasi sebelum eksekusi utama dijalankan. Misalnya pada fungsi check-win diinput dari modul tic-tac-toe-main yang akan dijalankan sebanyak 100.000 kali dengan parameter check-win board X. Variabel board merepresentasikan kondisi papan tic-tac-toe yang menggambarkan kemenangan untuk simbol X. Fungsi timeIt kemudian akan mengambil total waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi fungsi tersebut dan hasil akhirnya disajikan dalam satuan detik. Kemudian ini hasil outputnya. Hasil pengujian waktu eksekusi menunjukkan bahwa fungsi check-win board X berhasil dipanggil sebanyak 100.000 kali hanya dalam 0,11524 detik. Hal ini menandakan bahwa fungsi tersebut sangat cepat dan efisien dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya demo akan dilanjutkan oleh Kak Doanta.